Selanjutnya, mari kita jelaskan. Pagi ini, Saudara Yo mendapatkan mimpi. Baru saja dia mengatakan bahwa Saudara Sibo sudah mengerti. Yaitu, dalam mimpinya, dia bermimpi. Saudara Shibwa dan Saudari Luther. Kemudian, sebuah suara berkata seperti ini. Kepadanya, kepada Saudara Joe dikatakan, Saudara Sibo adalah anak dari Bapa Surgawi dan Tuhan. Ada suara seperti itu. Lalu, ada semacam buku seperti Injil yang menuliskan bahwa Saudara Sibo adalah anak dari Bapa Surgawi dan Tuhan. Jadi, ini agak seperti. Pada waktu itu, ada suara yang datang kepada 3 murid Tuhan seperti yang dikisahkan. Suatu kali, Tuhan Yesus Kristus membawa 3 murid naik ke sebuah gunung tinggi. Saat dia mengubah rupanya, Allah, Bapa Surgawi kita, Sekra langsung berkata, ini adalah anakku, yang sangat aku cintai, yang menyenangkan hatiku. Kalian harus menaatinya. Suara itu datang dari surga. Dengan demikian, 2 atau 3 murid yang mendengar suara itu langsung tahu bahwa dia benar-benar adalah anak Allah. Tujuannya adalah untuk menguatkan iman ketiga murid tersebut. Nah, setelah saudara kita selesai berdoa tadi, dia merasa lelah, lalu pada malam hari, berdoa larut malam hingga mengantuk. Dan saat dia tertidur, dia mendapatkan mimpi seperti ini. Mimpi itu juga menyampaikan kepada kita, Saudara Yo, bahwa Saudara Sibo, Saudara Sibo adalah anak sejati dari Bapa Surgawi dan Tuhan. Untuk menguatkan iman saudara-saudara kita. Bapa, melalui mimpi, juga menguatkan. Jadi dalam mimpi itu, ada yang berkomentar, berkata, Kenapa iman saudari Luther begitu teguh? Kenapa juga iman Saudari Luther begitu kokoh? Persis seperti yang sudah didoakan oleh Saudara Ju tadi, semuanya berasal dari Tuhan. Pada suatu hari tahun lalu, sepertinya tahun lalu, dia berkata kepada Saudari Luther kita, percayalah kepada Sibo. Itu berasal dariku. Dia berkata bahwa banyak orang tidak mengenal Sibo. Tetapi Saudari Luther mengenalnya dan berkata, itu karena aku menjaga agar imanmu tetap kukuh dan tak tergoyahkan. Dan aku juga akan memperkuat iman lebih banyak anak-anak MU. Apa maksud dari memperkuat iman lebih banyak anak itu? Memperhatikan iman anak-anak sebagai saudara. Sebagaimana halnya mempercayai Tuhan. Mengapa tadi pagi kita menyebutnya imam besar? Sedangkan kita semua tahu bahwa imam besar adalah Tuhan. Lalu mengapa dia dianggap sebagai saudara Sibo? Karena Tuhan memberikan peran imam besar sebagai warisan yang dikaruniakan kepada anaknya sendiri. Dan juga menetapkan status sebagai Raja Segala Raja dan Penguasa Segala Bangsa serta bagi pemberi keselamatan sebagai warisan. Untuk anak-anaknya yang sangat dikasihi. Lalu, apa sebenarnya imam besar itu? Artinya, imam besar sebagai anak Tuhan, yang merupakan anak dari Bapa. Dia menyediakan kehidupan bagi seluruh umat manusia. Yakni menyediakan kehidupan untuk semua anaknya. Kini, ia menyediakan makanan rohani berupa kebenaran kepada saudara-saudara kita. Sebenarnya, itu juga berarti menyediakan kehidupan bagi saudara-saudara kita. Yang menakjubkan adalah, semakin banyak saudara yang mendengarnya. Bukan berarti kehidupan mereka semakin stabil. Melainkan kehidupan dalam diri mereka benar-benar mendapatkan hidup yang diciptakan oleh hati. Sungguh luar biasa, sangat luar biasa. Ini benar-benar nyata. Bapa, demi agar saudara-saudara percaya kepada Injil, Saudara Shibwa tak segan-segan memberikan kesempatan kepada saudara Yo kita untuk secara langsung mendengarkan suara seperti itu. Dan dalam mimpinya, mengetahui sendiri bahwa saudara Sibo adalah anak dari Bapa Surgawi dan Tuhan. Mengapa hal ini diberitahukan kepada saudara-saudara kita? Sepertinya memang ada murid-murid Tuhan yang mengajarkan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, agar para murid itu dapat percaya, menjadi salah satu dari 12 murid. Jadi, mimpi yang diberikan kepada saudara Ju sepertinya dimaksudkan untuk memberkati saudara Yo, agar dia menjadi saudara yang terhormat dari salah satu dari 12 suku. Menjadi salah satu dari 12 saudara yang mendapatkan satu suku. Tampaknya dengan cara ini terdapat anugerah yang luar biasa. Seperti halnya murid-murid zaman dahulu. Pada mulanya, Bapa, melalui Tuhan Yesus, terlebih dahulu membuat Petrus, Yohanes, dan Yakobus mengenal bahwa dia adalah anak Allah. Setelah bangkit dari kematian, dan membiarkan semua rasul. Ke-11 rasul semuanya mengenal Yesus, Putra Allah, Tuhan kita. Kemudian dipilih satu rasul lagi. Setelah Yudas Iskariot, apa yang dilakukan ke-12 rasul ini? Yaitu memberitakan Tuhan Yesus. Adalah keselamatan, adalah penebusan, adalah kasih karunia, adalah hidup yang kekal. Yaitu supaya semua orang yang percaya kepada Tuhan menerima kehidupan berlimpah yang Allah sediakan bagi seluruh umat manusia dari Tuhan. Yang disalurkan kepada seluruh umat manusia dari Tuhan Yesus Kristus. Karena Bapa Surgawi sangat mengasihi Tuhan, dan menaruh segala kelimpahan bagi seluruh umat manusia di dalam Tuhan. Supaya Tuhan dapat memberikan kehidupan kepada orang-orang yang mengasihinya. Itulah tujuannya. Pemberitaan Injil kami juga serupa dengan Injil Tuhan Yesus. Hanya saja pemberitaan ini bukan hanya tentang misteri anak Tuhan. Segala kemuliaan bagi Bapa. Amin.